Cirebon memiliki catatan panjang dalam hal sejarah penyebaran agama Islam. Namun, tidak hanya dalam Islam saja, tak banyak yang tahu bahwa gedung gereja Katolik pertama di Jawa Barat dibangun di Cirebon. Kota Cirebon terletak di sebelah utara Pulau Jawa bagian barat. Dahulu, aktivitas perdagangan di kota Cirebon sangat aktif karena lokasi Cirebon dinilai cukup strategis. Kota Cirebon yang merupakan daerah pesisir pantai utara Jawa yang memiliki jalur pelabuhan sebagai tempat kegiatan perdagangan bangsa Indonesia dengan bangsa asing. Salah satunya yakni bangsa Eropa. Pada masa jajahannya, bangsa Eropa membangun rumah, kantor pemerintahan, tempat ibadah, serta pemukiman sehingga terbentuk suatu tatanan kota, bangunan kolonial. Pada masa sekarang, berbagai peninggalan bangunan tua menjadi bukti dari aktivitas masyarakat pada masa lalu. Salah satunya adalah Gereja Santo Yusuf, yang merupakan gereja tertua di wilayah Pantura, Jawa Barat. Terletak di jantung kota Cirebon, Gereja Santo Yusuf terdiri megah sebagai salah satu saksi sejarah dan budaya yang kaya di tanah Jawa. Gereja ini merupakan tempat ibadah umat Katolik yang telah melayani jemaatnya sejak zaman kolonial Belanda. Perkembangan agama Katolik di Cirebon dimulai tahun 1877. Ada sumber yang mengatakan bahwa sosok perintis penyebaran ini adalah seorang pengusaha gula. Pengusaha tersebut bernama Louis Theodorus Gonsalves. Saat itu, industri gula di Cirebon memang sangat baik. Bahkan, gula yang diproduksi di Cirebon telah berhasil menembus pasar Amerika. Tanggal 26 Desember 1878, Theodorus Gonsalves memberi sebidang tanah di desa Lemah Wungkuk. Di tanah tersebut didirikan Gereja Santo Yusuf Cirebon. Theodorus Gonsalves juga berperan sebagai dan pengawas dari proses pendirian gedung gereja ini. Lalu, Gereja Santo Yusuf ini diresmikan dengan nama Santo Yusuf sebagai tanda ungkapan terima kasih kepada ayahnya, Joseph Maria Gonsalves. Gereja Santo Yusuf dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, namun gereja ini dibangun oleh orang-orang Portugis yang bekerja di pabrik gula. Tetapi, gereja ini juga bukan termasuk ke dalam bangunan peninggalan Portugis, karena pada saat itu, penjajahan Portugis tidak sampai ke Cirebon. Gereja Santo Yusuf yang dirancang oleh seorang arsitek bernama Gowon Soltesz yang memiliki gaya khas Eropa. Gereja ini bergaya arsitektur Eropa dengan bentuk awal persegi panjang. Memiliki panjang sekitar 30 meter dan lebar 8,2 meter, mampu menampung sekitar 300 umat. Seiring waktu, gereja mengalami pengembangan pada tahun 1090-an untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi sekitar 800 umat. Meskipun ada penambahan masa bangunan, bentuk asli gereja tetap terjaga, menciptakan identitas yang kuat sebagai bangunan cagar budaya. Dengan menggunakan prinsip Golden Section, bentuk bangunan tetap menjulang ke atas dan mengidentifikasikan sebagai bangunan peribadatan yang sangat sakral. Hal ini menunjukkan bahwa estetika modernisasi bangunan tidak menghilangkan sentralisasi arsitekturnya. Pada tahun 1878, Cirebon menjadi stasiun pertama di Jawa Barat. Ketika itu Cirebon masih menjadi bagian dari Vikariat Apostolik Batavia. Pastor Van Morsel adalah pastor pertama di Cirebon. Pada tanggal 26 Desember 1878, seorang pengusaha gula bernama Louis Theodorus Gonsalves membeli sebidang tanah di desa Lemah Wungkuk. Di atas tanah inilah kemudian dibangun Gereja Santo Yusuf yang diresmikan pada tanggal 10 November 1880 oleh Monsignor Adam Carroll Wessex. Santo Yusuf pun menjadi gereja Katolik pertama di Jawa Barat, sekaligus gereja pertama di Keuskupan Bandung. Pelayanan Gereja Santo Yusuf tidak hanya mencakup Cirebon saja, tetapi juga ke kota lain seperti Tegal, Bandung, Garut, dan Tasikmalaya. Sepengetahuan saya, awalnya ada orang-orang Katolik dari Eropa ya, yang tinggal di daerah Cirebon ini ya, beragama Katolik ya, yaitu orang Belanda, orang Portugis ya, yang tinggal di Cirebon. Lalu supaya mereka mendapatkan pelayanan rohani atau pelayanan spiritual yang cukup, maka imam-imam
dari Batavia atau Jakarta datang ke sini untuk memberikan pelayanan rohani kepada mereka. Lalu pada tahun 1878 mulai dibangun gereja Katolik Santo Yusuf, yang mulai dibangun pada tahun 1878. Nah, gereja ini kemudian diresmikan pada tahun 1880, ya. Itu diresmikan oleh seorang pimpinan gereja Katolik Batavia pada masa itu, ya, namanya Monsignor Claesen. Nah, ya, upacara pemberkatan itu pada 10 November 1880. Ya, kurang lebih itu awal. Untuk hubungan dengan lingkungan sekitarnya gimana, Bapak? Ya, kita tentu saja sebagai warga masyarakat, ya, bagian dari masyarakat umum, kita juga memiliki kepedulian dengan kehidupan bersama, ya, sebagai komunitas masyarakat. Nah, setahu saya misalnya di sana ada ruang PSE, ya, pelayanan sosial ekonomi, ya. Jadi ada sebagian dari umat Katolik yang ditugaskan untuk menaruh kepedulian pada orang-orang setempat yang membutuhkan, ya, terutama secara ekonomi, ya. Setahu saya setiap awal bulan mereka membagi-bagikan sumbangan, ya, berupa beras, ya, minyak goreng, alat-alat mandi, ya, Indomie, dan seterusnya. Itu dibagikan kepada orang-orang yang telah didata membutuhkan bantuan atau kepedulian gereja. Lalu juga sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dari beberapa umat, bahwa pada bulan-bulan tertentu kita menunjukkan kepedulian pada lingkungan hidup, ya, dengan menanam mangrove. Kita punya gerakan bersama, kalau saya tidak salah bulan Maret tahun lalu ada, ya, gerakan menanam mangrove. Nah, ini juga tentu saja merupakan bagian dari kepedulian gereja universal, ya, dalam dokumen Paus Fransiskus atau pimpinan gereja Katolik sedunia, yang dokumennya berjudul Laudato Si atau terpujilah, ya. Lebih lengkapnya lagi Laudato Si Mi Signore atau terpujilah Engkau ya Tuhanku. Nah, dalam dokumen itu Paus Fransiskus, pimpinan gereja Katolik sedunia, memiliki keprihatinan pada rusaknya alam, ya, rusaknya bumi kita ini. Nah, dan apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam
Laudato Si yang terbit pada tahun 2015 kalau saya tidak salah, itu kita aktualisasikan ya, atau kita wujudkan di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman ya, untuk dengan peduli pada lingkungan ya. Salah satunya tadi menanam tanaman mangrove ya, saya pikir itu. Lalu kita juga peduli pada kebaikan bersama ya, misalnya kita menganjurkan atau menghimbau masyarakat untuk terlibat pada pesta demokrasi ya. Kita mengajak masyarakat untuk menjunjung tinggi demokrasi yang jujur, adil, dan damai. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada tahun ini kita mengadakan pilkada, dan pada Februari juga awal tahun ini kita mengadakan pemilu. Ya, kita meminta supaya umat terlibat, ya, memilih pemimpin yang memiliki integritas baik. Ya, saya pikir itu salah satu contoh ya bagaimana kita itu peduli pada kebaikan bersama. Gereja Santo Yusuf Cirebon sebagai salah satu gereja Katolik tertua di Indonesia merupakan saksi sejarah kerukunan dan keberagaman yang ada di Cirebon. Berdiri sejak 1878, gereja ini bukan hanya menjadi tempat ibadah bagi umat Katolik, tetapi juga simbol harmonisasi antar agama di wilayah yang dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Dalam konteks masyarakat Cirebon yang multikultural, Gereja Santo Yusuf memerankan peran penting dalam menjalin hubungan yang baik dengan komunitas sekitar, termasuk umat Muslim yang mayoritas. Kegiatan sosial yang diadakan oleh gereja, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan mencerminkan semangat kasih dan kepedulian yang melampaui sekat-sekat agama. Hal ini memperkuat nilai-nilai toleransi yang telah lama menjadi bagian dari budaya Cirebon. Sebagai kota yang kaya dengan warisan sejarah, Cirebon telah menunjukkan bahwa keberagaman agama dan budaya dapat hidup berdampingan secara damai. Gereja Santo Yusuf berdiri sebagai pengingat bahwa keimanan apapun bentuknya seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan manusia, bukan tembok yang memisahkan. Hubungan antara gereja ini dengan masyarakat sekitar adalah mencerminkan nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan dihargai dan persatuan dirayakan. Di tengah dominasi tradisi Islam di Cirebon, Gereja Santo Yusuf mengukuhkan keberadaannya sebagai bagian integral dari sejarah dan masyarakat kota ini, membuktikan bahwa harmonisasi antar agama bukan hanya cita-cita, tetapi kenyataan yang bisa terus dirawat bersama.